Sudah yuk, lama-lama aku bisa mati. Jangan pendekar, tidak pantas takut mati, Kakang. Saya ngaku kalah, Ayu. Biarlah, Ayu. Lebih baik Kakang tidak jadi calon pendekar daripada harus mati. Sudah ya, Ayu. Kakang main dulu. Bodoh.
kita tidak berhasil, Kakang. Anak keparat itu telah hilang. Setan laknat. Kita gagal lagi untuk mengorek keterangan tempat pusaka Dewa Geni itu disembunyikan. Dari anak iblis itu. Kita cari sampai ketemu. Ayo. Pusaka Dewa Geni. Lalu apa hubungannya dengan diriku? Kenapa, Ayu? Kakang Beno, kek. Kenapa kakangmu? Masa kakek tidak tahu? Ayu, kau harus bersabar terhadap kelakuan kakangmu Beno. Kelakuannya memang seperti anak-anak. Tapi sebenarnya kakangmu Beno tidak seperti apa yang kau khawatirkan, Ayu. Terus terang, kek. Ayu ingin sekali mempunyai kakang gagah perkasa seperti pendekar. Tidak seperti kakang Beno. Silat saja tidak bisa. Sudah, Ayu. Sudah. Lama-lama aku bisa mati. Calon pendekar tidak pantas takut mati, kakang. Apa kakek tidak malu mempunyai cucu seperti kakang Beno? Ayu saja sebagai adiknya merasa malu, kek. Ya. Kakek sangat mengerti perasaanmu. Dan kakek tidak bisa menyalahkanmu. Sebenarnya, silat yang kakek ajarkan kepada kakangmu jauh lebih banyak daripada apa yang kakek berikan kepadamu, Ayu. Kek. Nah, itu kakangmu datang. Ayo. Beno, dari mana saja kau beberapa hari ini? Main, kek. Tuh, betul kan, kek? Main saja sampai beberapa hari. Ayu, main juga bukan sembarangan main. Oh ya, kek. Tadi Beno dikejar-kejar 2 orang serem. Kelihatannya mereka jago-jago silat, kek. Beno terus bersembunyi. Lalu mereka menyebut-nyebut pusaka Dewa Geni. Pusaka Dewa Geni? Kenapa, kek? Tidak apa-apa. Lalu kenapa mereka mengejar-ngejarku, kek? Ya, barangkali mereka mengejar orang yang mirip dengan kau, Beno. Ya, sudahlah. Ayu, Beno, kalian istirahat dulu. Iya, kek. Ayo. Nah. Bagaimana, Kakang? Itu desa. Ayo. Ini kan. Pak. Pernah dengar nama pusaka Dewa Geni? Pusaka Dewa Geni? Rasanya belum pernah dengar, Den. Tapi kalau
Eyang Nyali Geni. Saya tahu rumahnya. Mari, Den. Mari. Silakan duduk, Den. Minum apa, Den? Apa Bapak tadi melihat pemuda berpakaian biru-biru lewat sini, Pak? Yang anaknya agak aneh, Pak. Yang punya adik perempuan, yang tinggal bersama kakeknya. Nah, di mana sekarang? Maaf, Den. Saya tidak tahu. Betul, Den. Saya tidak tahu. Bohong kau. Bapak jangan coba-coba mempermainkan saya. Maaf, saudara. Kalau Bapak ini betul tidak tahu, jangan dipaksa. Hei, saudara jangan ikut campur. Bapak mau tunjukkan rumah pemuda itu tidak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Betul, Den. Saya tidak tahu, Den. Betul. Saya tidak tahu. Maaf, saya terpaksa harus ikut campur. Iya, ini jadi urusan kami. Adik, kau jaga pemilik orang ini. Baik, Kakak. Biar kau hadapi pemuda itu. Sekarang kau harus beritahu rumah pemuda itu. Kalau tidak, ampun ketua. Bagaimana? Apa sudah memperoleh keterangan tentang pusaka Dewa Geni? Ampun, Ketua. Sebenarnya kami sudah mengetahui di mana letak keluarga yang menyimpan pusaka itu. Tapi kami belum berhasil mendapatkannya. Kenapa? Rupanya ada pihak lain yang menginginkan pusaka itu. Terus? Kami telah berusaha menghalanginya. Tapi kami gagal. Jadi? Ampun, Ketua. Kami kalah. Tolong. Ayo bangun. Jangan seperti anak kecil. Dakon? Ya, Ketua. Jabrik? Ya, Ketua. Ayo semua berangkat.
dikejar dua orang serem. Kelihatannya mereka jago silat. Terus Beno bersembunyi. Lalu mereka menyebut-nyebut pusaka Dewa Geni. Pusaka Dewa Geni. Pusaka Dewa Geni. Pusaka Dewa Geni. Terus terang, Dek. Ayu ingin sekali mempunyai kakang gagah perasaan seperti pendekar. Tidak seperti kakang Beno, silat saja tidak bisa. Apa kakek tidak malu mempunyai cucu seperti kakang Beno? Ayu saja sebagai adiknya. Rasa malu, Kek. Main juga bukan sembarang main, Bu. Sudah, ayo Beno, sudah. 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 Rupanya kau, Panji. Kau selalu menghendaki pedang pusaka Dewa Geni. Iya, cepat serahkan. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan Bayu Geni. Bangsat. Ya! Kek, kakek, kenapa, Kek? Tidak apa-apa. Tiba-tiba, kakek ingat ayahmu. Bapak. Waktu itu Ayu dan Beno masih kecil-kecil. Kakek masih ingat bagaimana ayahmu bertarung melawan penjahat sambil menggendong Ayu dan Beno. Ayahmu memang
betul-betul seorang pendekar yang luar biasa. Dan Beno kakangmu seperti ayahmu. Di mana kakangmu? Belum pulang, Kek. Tapi tadi kakek menjerit memanggil nama Panji. Panji itu siapa, Kek? Dialah penjahat yang membunuh ayahmu. Sudah, Kakak. Aku Ayu, Kakak. Ayu? Iya. Ayu. Kau tidak apa-apa? Ayu tidak apa-apa, Kang. Kenapa kau berbuat seperti ini? Kakang, maafkan Ayu, Kakang. Selama ini, Ayu telah berprasangka buruk terhadap diri Kakang. Ternyata Kakang hebat dan luar biasa. Kakek pasti merasa bangga mempunyai cucu seperti Kakang. Ayo, Iya. Kakang.
pasang gembong sakti yang melakukannya. Mereka mencari pedang pusaka Dewa Geni. Benar. Iya, Kek. Kau harus segera mengambil pedang pusaka itu. Tempatnya di hutan Bukit Cemoro Sewu. Sebelum didahului mereka, kau cari kuburan tua. Pedang pusaka itu ada di sana. Kau harus segera mengambilnya agar jangan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Kau harus segera berangkat. Iya, Kek. Iya, Kek. Beno. Iya, Kek. Beno. Saya akan ingat kata-kata kakek. Iya. Oh, Kek. Kakek. Kek. Kakek. Kek. Kek. Ayu, semua sudah terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk kakek. Pasang gembong sakti benar-benar kejam ya, Kang. Iya. Jangan-jangan dua orang yang mengejarku dulu itu yang disebut sepasang gembong sakti. Mungkin juga, Kang. Sekarang bagaimana, Kang? Mencari Panji yang telah membunuh ayah atau sepasang gembong sakti yang telah membunuh kakek lebih dulu? Dua-duanya. Tapi yang penting lebih dahulu kita harus cepat pergi ke hutan Cemoro Sewu. Mencari pusaka Dewa Geni. Benar, Kakang. Mungkin di sana. Bagaimana Kakang? Apakah Kakang sudah mendapatkan titik terang mengenai pusaka Dewa Geni? Jangan terlampau putus asa, Adi. Aku yakin pedang pusaka itu akan kita peroleh. Yang jelas kita bukan orang dungu yang mudah menyerah begitu saja. Ingat, Adi. Pedang pusaka itu yang akan membuat kita memperoleh kebuktian. Benar Kakang. Biar ke ujung langit pun kita harus miliki pusaka itu. Ayo. Kakek telah menyebut hutan Cemara Sewu. Mungkin hutan ini yang dimaksud kakek ya, Kang? Iya, Ayu. Tapi di mana pusaka Dewa Geni itu berada? Kita harus cari sampai ketemu, Kakang. Betul. Jangan sampai pedang pusaka itu jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat. Ayo. Ayo.
Ayo. Jangan-jangan pedang pusaka itu yang disebut kakek. Betul, Kakang. Ayo. 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 Coba kau lihat siapa mereka. Iya, Kang. Ayo, Pak. Yang lain sudah pada jauh. Bapak sudah tidak kuat lagi. Ayo, Pak. Nanti kita tertangkap. Ayo. Ayo, Pak. Kita jalan lagi. Bapak sudah tidak kuat Ayo. lagi. Ayo, Pak. Cepat. Bapak sudah tidak kuat. Cepat, Pak. Ayo. Jangan. Jangan. Jangan, pendekar. Kami betul-betul tidak tahu. Jangan bunuh kami. Iya, pendekar. Kami tidak tahu. Bapak dan adik, jangan takut. Kenapa saya harus membunuh Bapak? Bukankah pendekar termasuk orang-orang yang menginginkan pusaka Dewa Geni? Pusaka Dewa Geni? Iya. Ampun, pendekar. Dari mana Bapak dan adik tahu tentang pusaka itu? Kami hanya orang desa yang tidak mengenal dunia persilatan. Tentang pusaka Dewa Geni, kami hanya mendengar dari pendekar-pendekar yang pernah memaksa kami untuk memberitahu di mana pemilik pusaka itu. Betul, pendekar. Desa kami telah 2 kali dobrak-abrik oleh gerombolan yang menghendaki pusaka itu. Dulu ada sepasang pendekar yang menamakan dirinya Gembong Sakti. Gembong Sakti? Iya, pendekar. Bahkan kini kami dikejar-kejar oleh gerombolan Baku Wajah yang juga memaksa kami, bahkan membunuh beberapa penduduk yang tidak tahu apa-apa seperti kami. Wah, itu dia. Itu dia gerombolannya. Mari kita lari, pendekar. Ayo kita lari. Kejar mereka. Ayo. Kenapa, yuk? Kakang, Bapak dan adik ini dikejar-kejar gerombolan Paku Wajah yang menginginkan pusaka Dewa Geni.
Hei orang tua, ternyata kau pembohong besar. Keparat. Betul, Pendekar. Saya betul-betul tidak tahu. Maaf. Apa betul Bapak bernama Pakuaja dan menghendaki pedang pusaka Dewa Geni? Kalau sudah tahu, cepat serahkan pedang itu. Maaf, pedang pusaka ini adalah warisan kakekku. Apa ucapan Bapak tidak salah? Untuk seorang Pakuaja, semua ucapan tidak ada yang salah. Ayo cepat serahkan. Kalau tidak, terpaksa kami melakukan kekerasan. Serang! Iya. Sebaiknya memang kita tidak usah terlibat urusan para pendekar. Tapi rasanya Bapak sudah tidak kuat lagi. Terus bagaimana? Kita lihat saja dulu.
Kakang, kita telah berbuat satu kesalahan, Kakang. Membiarkan mereka menjadi korban akibat pusaka Dewa Geni. Kakang, kenapa kita harus membunuh seperti ini, Kakang? Inilah resikonya, Ayu. Mungkin kita masih akan membunuh orang lagi. Apalagi pedang pusaka Dewa Geni sudah berada di tangan kita. Ayu, mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati. Karena urusan kita dengan sepasang Gembong Sakti dan Raden Panji belum selesai. Pak. Mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Ampun, pendekar. Saya mau pulang. Terima kasih atas pertolongan pendekar. Iya, Pak. Kami bukan orang-orang dari gerombolan Paku Wajah. Jadi Bapak tidak perlu takut. Terima kasih pendekar. Oh ya, apa Bapak pernah mendengar nama Desa Bondan? Desa Bondan? Apa pendekar mau ke sana? Betul, Pak. Waduh, pendekar. Desa Bondan terkenal angker. Kebetulan, Pak. Saya suka dengan yang angker-angker. Setiap orang yang masuk jarang bisa keluar dengan selamat. Oh ya, kemana arahnya, Pak? Nanti kalau pendekar sudah keluar dari hutan Cemoro Sewu ini, terus menuju ke selatan, melalui beberapa desa dan perbukitan. Orang-orang di sana pasti tahu. Terima kasih, Pak. Mari. Kalau begitu, saya mohon pamit dulu. Mari, Pak. Mari. Ayo. Setan. Anak itu benar-benar hilang. Dasar anak iblis. Bagaimana, Kakang? Apakah kita teruskan mencari pusaka Dewa Geni? Kau jangan cengeng, Ade. Biar sampai dunia kiamat pun, sebelum pusaka Dewa Geni itu kita peroleh, pantang bagi kita menyerah. Jelas? Jelas, Kakang. Bagaimana rencana kita menemui Raden Panji? Mengenai Raden Panji, untuk sementara waktu kita lupakan. Yang penting sekarang pusaka Dewa Geni.
Kakang. Masih banyak lagi tokoh-tokoh persilatan yang menghendaki pusaka Dewa Geni. Ayo, selama kita berpijak kepada kebenaran, ayo tidak perlu takut. Tapi kita akan banyak musuh, Kakang. Biar mati sekalipun kita harus menghadapinya. Seperti halnya ayah, ibu, kakek. Mereka semua mati terbunuh karena mempertahankan pedang pusaka ini. Agar jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang yang berwatak jahat. Itulah risikonya seorang pendekar. Kakang. Anak keparat itu. Ayo Adi, jangan sampai kita kehilangan jejak lagi. Akhirnya ketemu juga kau anak iblis. Mana saja kau sembunyi selama ini? Hah? Ayo, ini adalah kedua orang sinting yang kita temui setelah Paku Wajah. Dan mereka lah dulu yang selalu mengejar-ngejarku. Orang goblok, siapa kau sebenarnya? Jangan pura-pura buta. Cepat serahkan pedang pusaka Dewa Geni itu. Sebelum sepasang gembung sakti naik darah. Kenapa? Kau gentar? Baik, pedang pusaka ini akan kuberikan. Tapi dengan syarat, harus kalian tukar dengan kepala sepasang gembong sakti. Dan, adik, ayo.
Maaf, Raden. Ada apa? Maaf, Raden. Saya melihat sepasang gemuk saksi sedang bertarung dengan dua anak muda yang memegang pusaka yang pernah Raden ceritakan dulu. Di mana mereka? Di Bukit Gondomayit. Gembong. Raden Panji. Kami gagal, Raden. Raden Panji. Rupanya kau bernama Raden Panji. Ya, akulah Raden Panji dari Desa Bondan. Melihat pedang pusaka Dewa Geni berada di tanganmu, apa hubungan kalian dengan pendekar Nyala Geni? Panji, buka lebar-lebar mata dan telingamu. Kami adalah cucu kakek Nyala Geni, anak dari ayah Bayu Geni yang mati kau bunuh.
Apa kau tetap tidak mau mengatakan di mana pusaka Dewa Geni itu kau sembunyikan? Jangan bermimpi kau, Panji. Bayu. Sudah. Ayo, sudah. Berarti kedatangan kalian sekarang ini ingin menyerahkan pedang pusaka Dewa Geni kepadaku. Betul, Panji. Pedang pusaka ini sudah haus akan darah segarmu. Yeah!
Kakang, setelah Raden Panji dan sepasang gembong sakti itu mati, apakah kita masih akan bunuh orang lagi, Kakang? Mudah-mudahan tidak, Ayu. Kakang, pengalaman yang telah kita alami selama mencari dan akhirnya berhasil memiliki pedang pusaka Dewa Geni sudah cukup pahit, Kakang. Aku takut akan mengundang banyak tokoh persilatan untuk memperebutkannya, Kakang. Kalau memang itu yang terjadi, kita harus hadapi. Ingat, Ayu, landasan kita adalah kebenaran. Pedang pusaka warisan kakek harus kita pertahankan, apapun yang terjadi. Berarti kita akan membunuh orang lagi, Kakang? Ya, kalau terpaksa.